Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati kepada seluruh tokoh masyarakat, para kiai, ibu nyai, ustadz, ustadzah, para kesepuhan, sesepuh, bini sepuh, ingkang boten saged kula sebat satu persatu, sedaya mawon Bapak Ibu jamaah pengawasan rutinan malam Ahad, malam Rabu malam Rabu yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kepada para pemirsa TV Kali Kesik atau Kali Kesik TV ya. Semoga nanti bermanfaat pula bagi mereka yang bisa mendengarkan lewat channel Kali Kesik TV ya. Untuk pertemuan malam niki Bapak Ibu, kita akan masuk pada bab baru, yaitu syarat bermakmum. Jadi panjenengan ketika bermakmum itu harus memenuhi syarat-syarat ini. Artinya nek panjenengan makmum kok tidak memenuhi syarat ini, berarti panjenengan jamaahnya tidak sah, bahkan bisa jadi sholatnya juga tidak sah. Ini yang jenengan sering jamaah, ini harus tahu syarat-syaratnya orang jadi makmum itu bagaimana saja. Nah, di sini disampaikan Bapak Ibu, syaratnya bermakmum itu ada 11. Syaratnya makmum itu ada 11. Yang pertama, alla ya'lama butlana sholati imamihi bihadatsin aw ghairihi. Yang pertama Bapak Ibu, panjenengan tidak mengetahui bahwa sholatnya imam itu batal. Baik batalnya itu karena hadas atau yang lain. Contoh, jenengan sholat jadi imam, pas mau takbiratul ihram, jenengan tahu bahwa imam itu di pundaknya ada kotoran cicak. Kok jenengan ikut saja? Jenengan berarti tahu bahwa sholatnya imam batal atau bukan? Batal sebab ada kotoran cicak. Ini imamnya ada kotoran cicak. Kok jenengan ikut makmum saja? Maka sholat jamaahnya tidak sah, bahkan sholatnya tidak sah. Kemudian syarat yang kedua Bapak Ibu, panjenengan tidak meyakini bahwa imam itu harus mengqadha sholat tersebut, mengulang kembali sholatnya, mengqadha. Contohnya ya kan, ini semoga tidak pernah terjadi di Kali Kesik ataupun di wilayah Aji Barang dan sekitarnya lagi. Musim paceklik, orang pernah udah, akhirnya air tidak ada. Air nggak ada. Kalau air nggak ada, panjenengan harusnya bagaimana? Tayamum. Tayamum golek debu yang suci pun nggak ada. Ini contoh. Golek banyu orang ana sing bisa go. Kemudian, wah berarti nyong arep tayamum. Setelah dicari juga tayamum tidak ada debu. Nah, berarti ini tergolong orang yang faqidut tahurain, orang yang tidak mendapati dua benda yang dapat menyucikan, yaitu air dan debu. Nah, bagi orang yang seperti ini bagaimana Bapak Ibu? Maka dia boleh sholat tanpa berwudu
dan tanpa tayamum. Sebab nyari air tidak ada, nyari penggantinya juga tidak ada. Yang ketiga, alla yakuna makmuman. Syarat yang ketiga, imam bukan statusnya bukan jadi makmum. Si A jadi imam, si B jadi makmum. Terus jenengan teka melune si B oleh si A. Baru lagi, boten sah. Pak Karso ngimami. Nggih. Makmume sinten mawon? Wonten Pak Kaswi, wonten Pak Rasmidi, nggih, wonten Gusmus. Aku teka keri. Salatnya ning mburi. Harusnya kan saya makmumnya sama siapa? Pak Karso langsung. Ini enggak, saya makmumnya milih. Nah, aku tak lagi bebel karo Pak Karso. Kesuh nyong. Rong dina laka kabare jarar rambut waktu kok laka kabare. Salah kalau niku. Lah moh lah makmum karo Pak Karso. Akhirnya milih. Lah nyata karo Gusmus bae lah sing nom lah. Akhirnya nyong milih Gusmus. Padahal statusnya Gusmus jadi makmum. Maka sholat saya tidak sah. Jadi tidak boleh makmum kepada makmum. Ya. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, wala umniyan, syaratnya ini imam bukan orang yang ummi. Apa itu ummi? Ummi itu adalah orang yang bacaan Fatihahnya masih belum benar. Artinya yang tidak sah itu ketika makmumnya bacaannya lebih baik daripada imamnya. Ini yang nggak boleh. Ini syaratnya orang bermakmum begitu. Makmumnya bacaannya Masya Allah bagus banget makmumnya. Tapi imamnya bacaannya amburadul. Nah, maka bagi makmum yang makmum tersebut itu tidak sah. Tidak sah. Okay. Tapi kalau sama-sama amburadulnya boleh. Paham ya? Jadi syaratnya jadi imam itu tidak harus fasih sekali, Bapak Ibu, enggak harus. Kalau kalau makmumnya juga sama-sama tidak fasih. Imam itu syaratnya harus lebih fasih daripada makmum, tapi tidak harus benar-benar fasih. Beda gini. Contoh, ana wong ora pernah ngaji, jadi imam. Bacaan Fatihah ya sepenting makmoni. Jadi imam kan. Makmumnya bisa sami mawon ora pernah ngaji. Fatihah ya sepenting moni. Nah, pertanyaan saya, sah nggak jamaah yang seperti ini Bapak Ibu? Sah. Karena sama-sama orang ngerti. Nah, kan gitu? Atau imamnya lebih tahu tapi lebih sedikit. Makmumnya itu ilmunya lebih rendah, bacaannya itu lebih rendah daripada imamnya. Ini juga sah. Yang tidak sah itu bagi makmum yang dia itu bacaannya bagus kok bermakmum dengan imam yang bacaannya itu kualitasnya lebih rendah. Ini enggak boleh dan hukumnya tidak sah. Ini yang kelima. Wa alla yataqaddama ala imamihi fil mauqif. Berdirinya makmum itu tidak boleh lebih maju daripada imam. Ukurannya apa Bapak Ibu? Ukurannya itu tumit. Ukurannya tumit. Jadi ukurannya itu bukan ini jarinya. Walaupun jarinya itu lebih panjang, kalau dilihat dari depan itu lebih maju, tapi kalau dilihat dari belakang itu tidak lebih maju, maka sah. Jadi yang menjadi ukuran dia apakah tidak melebihi imam atau tidak, itu tumitnya, bukan jarinya. Ngerti nggih? Yang keenam, wa ayya'lama intiqalati imamihi, panjenengan harus tahu
geraknya imam. Jadi jenengan harus tahu imam ini posisinya sedang apa? Apakah sedang rukuk? Apakah sedang i'tidal? Apakah sedang sujud? Itu panjenengan harus tahu. Dan tahunya itu ada dengan tiga hal. Yang pertama, tahu karena panjenengan melihat langsung, karena posisinya panjenengan persis di belakangnya, atau di shot yang kedua kan masih melihat imam, nggih. Jadi imam bergerak ruku, jenengan tahu oh imamnya ruku nyumal ruku. Sami Allahu liman hamidah. Jenengan tahu oh imamnya apa? I'tidal, jenengan melu i'tidal. Ini yang pertama, jenengan langsung melihat imam, tahunya. Yang kedua, tahunya karena mendengar suara. Allahu Akbar. Nanti panjenengan oh berarti imam wis takbir. Allahu Akbar, oh berarti imam wis rukuk. Sami Allahu liman hamidah, berarti wis tidak. Atau nggih? Atau panjenengan tidak mendengar suaranya imam, panjenengan posisinya paling belakang, tapi tahu pergerakannya imam karena apa? Karena makmum yang ada di depan panjenengan. Paham apa tidak? Jenengan gerakannya imam, jenengan tahu gerakannya imam sebab apa? Sebab melihat makmum yang ada di depan panjenengan. Jadi softnya itu ada 100 baris. Imamnya ini kene 100 baris. Kan jauh sekali guys 100 baris guys. Soft yang paling akhir, yang paling 100 itu kan tidak bisa melihat imam. Apalagi kalau imamnya tidak memakai speaker, suaranya lirih, imamnya tua, suaranya lirih, ya, dan tidak bisa melihat gerakannya imam. Tapi panjenengan bisa mengetahui gerakannya imam sebab mengetahui gerakannya makmum yang ada di depan panjenengan. Contoh, kalau jamaah sofe nomor 100 ningarep penyong ada Pak Karsum. Pak Karsum nomor pinten iki? 90 sana. Nggih. Kemudian wonten Pak Kaji Taryo nomor 90 bolu. Wonten malih Pak RT 97. Nah, terus dari sing jamaah nomor 100 weruh gerakane nomor 90 sana, soft 90 sana weruh gerakane soft 98, 98 weruh gerakane soft 90 itu terus akhirnya betul sampai imam. Paham gini gini? Nah ini boleh. Jadi walaupun tidak langsung melihat imam, tidak mendengar suara, tapi tahu gerakannya imam sebab saya melihat gerakan makmum yang ada di depan saya. Nah tadi ya, itu syarat yang keenam. Jenengan harus tahu bahwa imam itu berpindah-pindah. Yang ketujuh, sholatnya itu harus kumpul dalam satu masjid. Ya. Atau kalau tidak satu masjid, maka jaraknya tidak boleh melebihi ya dari 300 diro. Ya, ini syaratnya. Syaratnya yang keberapa? Yang ketujuh itu sholatnya dalam satu masjid. Atau kalau bukan dalam satu masjid, ada yang sampai luber ke sana, maka jarak antara imam dengan makmum itu maksimal harus tidak melebihi 300 diro. 300 diro itu 300 lengan. Dihitung dari tempatnya imam, dihitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai 300 diro. Berarti sampai 300 lengan. Sampai betul ini berarti. Apa sentongnya? Ya. Ya, ini nggak boleh. Kalau tidak dalam satu masjid. Tapi kalau masjidnya kayak Masjid Nabawi boleh, silakan. Itu kan satu masjid bisa sampai betul Duren Dampit, Masjidil Haram. Itu kan sampai betul Duren Dampit itu. Oh, jalan kaki saja itu dari luar sama masuk ke dalam capek itu, gapek kakinya. Apalagi jenengan bisa muteri kayak gini nih. Kayak muteri Ciberung nih. Ya, saking luasnya itu. Gitu kan, saking luasnya, capek, udah gitu keramiknya dingin lagi kan.
Nah, itu oke. Sementara sampai itu dulu Bapak Ibu, sampai 7 nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Makatan Bapak Ibu ingkang saged kula sampaikan semoga bermanfaat. Kula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.